kepikiran mau nyoba nasional pertama, gua di demo. Iya. Ini kok Soeharto aja, ganti-ganti. Saya kesinggung nih, maaf. Halo Merpati Tinggi Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and comment channel GTSR 69 TV. Thank you. Majulah jayalah PMTI Bogor Depok. Welcome back to my channel GTS 69 TV. Jangan lupa di share, di like, and sabrek. Seiring berjalan waktu, penggemar Merpati di Bogor makin kesini makin ramai. Ada yang tahu nggak sih siapa awal pertama yang mendirikan kolong meja di Bogor? Pada penasaran kan? Langsung aja pantengin terus channel kita. Oke, ini dia orang-orangnya. Para pendiri lapak kolong meja pertama di Bogor. Buat yang belum tahu, di sini ada A Anawan, A Andi, ada Gubes kita Pak Ded, ada Ustadz kita Mas Yudi Imam. Ini dia langsung datang dari Bandung, sewu kita ATT. Ada Bapak Ari, ada tamu kita juga dari jauh dari Bandung, Mang Obot, ada Bapak Kicung, dan ada Om Repino. Penasaran kan? Tetap pantengin channel kita ya. Kita akan kupas tuntas awal pertama kolong meja di Bogor. Ayo, ini loh rahasia jamu khusus Merpati Jablay. Nih mau nanya nih ya sama yang pengurus dulu atau yang pendiri-pendiri dulu nih, sang legendaris dari Bogor. Mau nanya nih, kapan sih awal mula ada lapak kolong di Bogor? Nah, ada. Nah, Kolong di Bogor sebetulnya kan nggak langsung pakai meja ya. Awalnya kolong, sekian bulan baru pakai meja. Itu tahun 2000-an. Tahun 2001 lah. Ya, itu kan 2000-an lah, 2000-2001 lah. nah awal mulanya tuh bisa jadi kumpul tuh gimana? Sejarahnya gimana Sejarahnya awalnya? gimana sejarahnya? Mungkin sama siapa, diskusi, ngobrol, Diskusi. tiba-tiba kejadian gitu. Ya, awal mulanya kan sebetulnya mah Bawaan dari Majalaya juga. awal mula mah. Sebelum para anak yang dari Tasik datang ngasih usul meja, sebetulnya saya udah tahu pakai meja. Cuma adaptasi dulu. Biar tahu dulu kan, bebas dulu. Bebas dulu ya. Biar nggak kaget kan, berjalan waktu datang para anak pakai Tasik, meja. Bang Tasik. Minta saran pakai meja. Sebetulnya emang mau kan. Hmm. Cuma kan pelan-pelan itu dulu tuh. Aturan di Bogor mejanya berapa gitu? Tahu pada dari awal. Nah, dulu kan sebetulnya normal mah kecil, yang saya tahu karena biar orang kaget digedein. Karena memang Oh. dikasih kebijakan sama Pak Nana ya untuk sosialisasi. Hmm. Kita harusnya pakai meja 80 cm, bikin dulu aja 1 meter. Walaupun Jangan rasa terlalu salah. tinggi ya, walaupun konsep kita salah. Tahu. Walaupun itu pun Itu kan cewek nggak belum dilepas ya, masih dipegang gitu. Jadi kan ngerubahnya pelan-pelan ya, Ya. pelan-pelan. Sebetulnya bukan kita nggak tahu, cuma kan biar nggak terlalu kaget orang kan. Itu terus pendek, mejanya juga segede gini. 120 persegi, kayaknya gede banget ya. Gede. Usul mula usulnya itu dari emang dari awal di Majalaya, Bogor atau Iya, gimana? dulu kan waktu dari Majalaya kan hobi burung sebetulnya mah, ya hobi burung. Semua juga dari hobi burung ya. Nah, nanya-nanya pertama ke Om Freddy, omnya ini. Om udah bilang kalau di Bogor ada kalangan pakai rumput, nggak ada kan? Dia bilang gitu. Oh nggak ada. Di mana juga rumahan? Betul, emang saya kontrol dulu kan, keliling-keliling benar nggak ada. Pemain rumahan semua juga. Om gimana kalau kita pakai rumput begini gimana? Gua nggak tahu kata Om Freddy. Ini dulu sama Ajo dulu kan ngobrol-ngobrol. Ini Padahal dia belum. Akhirnya kan dipraktekin kan. Nah, rumpe aja. Kain aja diputus, ditali-tali dulu. Yang 2000 tuh. Nah, ukuran. Bukan nggak tahu harus segini-segini. Seadanya dulu waktu itu kan. Kecil 6 meter. Itu berjalan waktu. Terus iseng-iseng kan diadain lomba. Nah, terbangan juga masih Nah, ada ada aturan. Anaknya dari mana? Terbangan juga. Nah, di situ kan berjalan waktu, Pak Ded. Sampai akhirnya ya ada dari Panana Tasik kebetulan mampir
disarankan untuk lebih enak pakai meja dengan beberapa alasan yang pernah Karena sampaikan. Wawang yang dari Tasik juga pernah cerita pakai meja karena semua Jawa Barat juga mau pakai meja. Akhirnya kita bikin pindah lapang lah ke depan sedikitnya. Yang lapang kan itu tuh sampai terakhir hitungan kepengurusan rapi ya, dibentuk benar tuh 1, 2, 3, 4 kali pindah. 3 ke 4 boleh dibilang baru rapi. Ada susunan istilahnya ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, lomba rutin, terus pakai poin ya, ada istilahnya piagam, ada piala. Nah itu di tahun berapa pada dia? 2007 2008. 2007 dah. Iya. Ya, Karena udah Udah mulai rapi aturan ya. Iya. Nah itu lama prosesnya. Ada putaran dulu, ada putaran. Belum ada. Nah cuma itu waktu itu kan juara poin doang. Juara poin. Itu satu lapak atau beberapa lapak? Satu lapak. Karena lapak meja yang ada ya di Mandu Raya aja. Mandu Raya aja. Sebetulnya kan kalau dibahas sampai detil mah panjang, kan dilepas dulu, ditinggal dulu. Ya. Kita ngalah, malah kita nyamperin yang istilahnya yang niru ke kita. Iya. Akhirnya kan kesana dulu. Supaya gabung sama kita. Lebih lagi udah kenal baik, akhirnya kan ketarik ke lapangan Bandung. Ya ujung-ujungnya ngumpul di situ. Ujungnya mah. Di satu titik ya? Di satu titik ya? Iya, satu titik dulu mah. Ceritain yang ketawain berdua sama Pak Dek, kemana ada disensirikan. Terus mendarelo yang makan meja. Kalau gue ada cita-cita lucu nggak Pak? Oh banyak gitu sama Paden mah. Gua sampai tidur di beca gua tuh main burung di Bandung. Cukup Amen, syukur. itu amen. Awal mula ngamen di Parang Bogor tuh gimana? Nah, kalau yang Awal mula mah mungkin Pak Tete sama saya berdua awal mula. Nah, sesudah dibentuk kepengurusan, jadi dulu kan begini dulu tuh. Jadi istilahnya kalau kita mau ngamen tuh, saya tanya kan, misalkan ini Pongkas nih. Pongkas misalkan ada uang 10 juta. Nah, kita kompromi kan. Ada undangan misalkan di Tasik kan ya. Ini sekiranya uang cukup gak buat bayar mobil, buat makan anak-anak. Karena kan uang itu ngumpul juga kan dari anak-anak. Kita gak boleh tutup-tutupi. Malah kesininya nih kalau ngebuka ada uang dulu inget deh anu di bonusnya tuh inget deh dulu bonus kan jika nama ayah ya nama dulu nih gini kan itu uang dari pemain ngapain tutupi nah kumpul gini nih saya kumpulin saya bilang ini ada uang 20 juta kalau 5 juta gua kasih bonus buat kalian boleh ya orang senang mau kan nah udah gitu kan bagi rata, nggak ada inisial, nggak ada samain, bisa dapat 200.000 dapat. Jadi persekian bulan dapat bonus. Dari uang kas itu, istilahnya kan. Bos ngamen juga tuh. Ngamen lain lagi kan tidak lagi. Pernah ngamen di ini. Ngamen kan misalkan gini, untuk memperingan pemain kan, misalkan ada beberapa tim. Pak Kiki misalkan tim dulu itu BMR ya, BMR kan. Istilahnya yang burung dipilih berapa burung buat keluar yang layak buat burung baru dia bawa joki 1. Nah ini jadian uang buat daftar doang. Jadi uang kas itu buat yang joki kasih makan. Jadi gini, dulu gini, boleh dijelasin ayah. Jadi dulu gini, namanya uang kas itu dari AA dulu tuh semua tuh buat akomodasi Tasik. Satu transportasi, kedua buat makannya si makan sehari-hari joki. Terus yang ketiga sama buat motor, sewa motor, jajan segala macam itu uang besar karena dikasih dari kita semua. Jadi nanti ketika si owner datang tim dari Bogor, dia hanya just daftar doang seperti itu. Jadi semua udah diakomodasi sama panitia sih di Bandung. Jadi ongkos pulang pergi udah semua. Jadi nggak pilih kasih mau ini bos nggak sama semua. Pokoknya rata aja. Rata semua Dari uang kas itu ada. Betul. Jadi bos yang mau 10 burung, dia nyediain tuh buat daftar 10 burung. Misalkan jokinya ini, ya buat daftar doang udah sama DU. Nggak ada buat makan itu semua dari kita. Sama halnya itu kalau keluar kota ya. Sama halnya dulu kita pernah ngamen tuh masih dekat kota Depok. Itu dari kita cuma mobil kolbun doang. Betul. Bisa jadi teman-teman yang nggak punya motor segala macam digabungin di kolbun itu, owner berjalan di motor gitu sih. Jadi serasa kedekatannya bersama soalnya jauh bersamaan. Yang lagi luar dulu kan lapak di Bogor yang meja yang pakai meja kan baru 2 ya. Jangkau. Bukan. Enggak. Medium dulu. Medium paling dulu.
sama sana luar Depok dulu. RRI. dulu itu kita masih kompak Itu masih dulu. ngamen kita. Nah itu ngamen ke Depok aja Barengan. pakai biaya kas loh, Ya. dijamin itu. Barulah timbul Yang enggak. Jadi kalau istilahnya ada gede ini pakai apa? Dulu dia pakai apa? Pakai bikin saung, pakai bikin apa? Kadang-kadang kita pakai bikin makan-makan, Wah, sama-sama iya, itu. iya. Joki apa panggil ke lapangan, apa nggak kemakan itu ya? Bener nggak? Makan. Lagi pebarangan kan dimakan. Puncaknya lomba ngamen keluar kota pertama kali ke Tasik yang dikoordinir kita berangkat Benar. semua pakai truk. Uang. Iya. Nah, terus sama satu bis Budiman. orangnya pakai bis, barangnya Pakai truk. borongnya pakai truk. Itu Itu masih uang pakai khas jarak ya? semua. Jadi Iya, itu Pajajaran. Iya, berjalan keuangan. Keuangan, Yang iya, tidur di makanya. apa? Yang tidur di bank apa? Ya. Dunia. Ya, Ya. Ya, tidur Iya. kolam ini pindah. Awal mula nasional di Bogor gimana sih? itu lapangan merah. Nah, awal mulanya itu mediumnya udah pindah, posisinya di Tanah Merah. Sekarang namanya perumahan Nusa Indah. Dulu PT Inti Innovako tuh, ingat banget gua. Nah, itu pertama kali nasional di Bogor itu totalnya 75 juta. Itu bener-bener kalau menurut gua ya, bener-bener pesta rakyat. Dalam artian begini, kita pertama kali Bogor punya pengurus, dikasih kepercayaan sama pusat untuk ngadain event nasional dengan total 75 itu saat itu. Ya, gue inget banget itu kalau nggak salah Pak Nugroho yang diskus sama petinggi-petinggi pusat, sama Kiki Hoki dan lain-lain sebagainya. Nah, dikasih jadwal sama pusat, kita koordinasi lah di Bogor, di pengurus daerah begitu. Nah, akhirnya ketok palu segala macam, koordinasi lagi sama pusat, deal waktu itu bulan November atau berapa gue lupa ya. Itu 75 juta disupport, yang pokoknya yang paling gua merasa itu disupportnya Pak Nugroho sama Bos Doni. Ganesha 99. Iya. Betul. Tahun berapa itu? 2011 kalau nggak salah. Itu pertama kali 2011 75 juta. Itu sampai kita tenda urunan disupport dari teman-teman Pak Kris dan Pak Daryono dari Brimob yang ngambil saya masih beli pakai kolbun. Terus dulu tim Ari masih Blue Sky, masih ada Bos Andi. Ketika itu tenda masih bentuknya masih nge-L setengah, yang belum nge-U. Nah dulu akhirnya gue diskus sama Bos Andi, bos tolong kita lagi ada mau event nasional, dibantu bos segala macam. Akhirnya Bos Andi kemudian material usahanya, ya oke Ki, gue bantu untuk yang bikin nge-U-in. Dibantu lah Bos Andi tuh, saung bikin U tuh, disupport dari Bos Andi Blue Sky gitu, ingat banget. Apalagi itu, gua diskus sama Pak Nugroho lagi, sama Pak Daryono sama Pak Kris. Waktu itu posisinya kita kan bakal ada tamu nih, tenda kurang gimana, akhirnya dibawa, kita babak, bikin tenda tentara sama tentara barak, tentara barak tuh, itu balik lagi ya, tanpa modal yang cukup besar, tapi dengan antusias, euforia dari teman-teman pemain, pengurus segala macam. Akhirnya bisa bentuk sih itu sih. Brimob nyumbang tenda, kurang 2 ya, kalau nggak salah 2, ambil dari barang tuh. Ya, seperti itu. Terus tenda kita sewa lagi. Kebetulan sih ada Jurasi Jati tuh gitu. Ya. Jurasi Jatinya dari orang Bogor. Kalau nggak salah dulu Megatron ya. Ya. Yes, betul. Ya. Betul. Kayak gitu sih. Itu benar-benar awal pertama kali. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang jumlah 11. Terakhir kita Bilabong. Mungkin tanpa ada halangan, dengan kehendak Tuhan, bulan Agustus kita ada lagi. Dengan komposisi pengurus yang lebih baru, lebih solid, lebih menggairahkan lah. Itu ketuanya siapa aja sih dulu dari step by stepnya? Nah, gini, mungkin biar gue jelasin ya, walaupun orangnya ada nih, walaupun orangnya ada nih, maksud gue. Dulu tuh pertama kali, yang tadi diceritain sama teman-teman semua, sama keluarga di sini semua, pertama kali tuh AA, ada nih, pertama kali. Dari lapak yang di lampu merah di bawah ya, sampai lapak yang pohon pala, sampai pengen TK Akbar tuh. Terus AA pindah ke AARI. Dari AARI itu kurang lebih setahun lebihan ya. AA juga udah setahun lebihan, berapa lama gitu gue lupa. Balik lagi tuh ke AA. Tadi tuh balik lagi ke ATT, itu kurang lebih 2,5 tahun ya. Cukup lama juga. Nah setelah itu kita biar fresh lah. Diganti refresh lagi, diganti lah sama Pak Haji Hendra. Apa itu?
Nah, ketika Pak Haji Hendra itu banyak tuh rangkuman dari AA sama itu dirangkum sama Pak Hendra tuh, diracik sama Pak Hendra. Gimana strateginya? Kita mulailah event motoran baru, ingat gua. Event motoran baru sama event motor hadiah besar dengan daftar yang murah. Itu dari Pak Haji Hendra tuh, ingat banget tuh. Nah, setelah dari Pak Haji Hendra itu lama tuh sampai kita pindah belum masih Cak Akbar tuh, baru ganti ke saya. Nah, ganti ke saya kurang lebih berapa lama, setahun berapa, pindah tuh ke Tanah Merah, PT Inti Inovator, betul. Sekarang jadi Perumahan Ya, Nusa Indah. Yang di bawah itu. Betul, dari saya pindah, tadi saya kelima, Pak Hendra keempat, AA, Ari, AA lagi, Pak Hendra, saya, baru pindah ke Pak Nugroho. Nah, Pak Nugroho tim MPB. Nah, pindah Pak Nugroho kurang lebih setahunan lebih juga, baru pindah ke Pak MP. Pak MP dulu timnya banyak tuh dia, di Singboy, sampai dulu. Pak MP masih kenal lah orang Bogor namanya Pak MP lah. Nah, itu terakhir dari Pak MP itu kurang lebih juga, pokoknya sampai terakhir di Tanah Merah ya, beres. Ya, terakhir Tanah Merah, kontraknya habis segala macam, bubar tuh. Bubar, karena gitu sih. Dari situ balik terakhir yang Tanah Merah. Yes, betul. Dan itu tuh stok lama. pindah ke Pasir Kakapa. Kampung Galaksi itu. Iya. Oh ya, pindah ke Kampung Galaksi, benar. Agus Taylor ya. Lain. Oh, Pasir Kakapa. Oh, pasti agak. Di belakang kampus. Iya, Ya, itu kan berjalan itu sampai setahun ya, karena satu tempatnya juga agak Lahan, terkendala. intinya malahan susah ya. Terus rek nanu lewatan tol Iya, ya. betul. Makanya ya diulang lagi, aset itu pindah ke Jagal. Yes. Kalau itu barulah muncul berempat itu ada Tajur. Iya. Tajur. Dan setelah itu dari Pak MP ya, dari situ. Ya. Kan terakhir Pak MP aja. Terakhir. Apa ada pembentukan pengurus lagi atau dari situ? Nggak ada, sampai situ nggak ada. Dan akhirnya kita bukan pensiun, di vakum berapa lama, akhirnya timbul lagi yang sekarang nih. Ya, yang sekarang tuh dari mulai siapa tuh? Awalnya Haji Nana. Ya, Betul, Haji Nana ya. berarti ya sama Nugroho tuh Haji Nana, berarti dari mulai lapak SKB, lapak PMI, itu banyak kayak gitu ya. Terus bongseng, macam-macam gitu. Dulu paling besar tuh hadiahnya apa sih? Kan dengar ada yang motoran, kambing. Itu udah uang. Pertama kali. Itu memang motor. Barang. Barang, DVD. Ya, kalau nggak salah yang pertama dapat motor ini. Ya, itu awal. Kan cerita awal. Oh iya ya betul DVD dulu. Kompor dulu, DVD, yang TV, jelas. kipas angin. Juara satu umumnya TV, pasti keduanya kipas angin ya, variatif. Barang-barang itu elektronik lah. Barang elektronik. Iya betul. Setelah itu baru tuh ke kambing tuh. Iya betul. Nah itu pun kambing juga sempat dimarahin sama kita. Dimarahin. Pak Ari udah pakai embe, begitu pulang di Tasik, etat kanang di etat, kanang dituar benar dituar. Pindah ke sebelah. Setelah beres itu juaranya si Galuh, kita pindah ke depan tuh. Benar. Dari Tekak Bar itu udah mulai tuh namanya Udah mulai tuh, udah mulai motor. Betul. Motornya sama Mas Yudi tuh. Sama Haji Dayat. Ya, awal mulanya gagasan event motor ya. Waktu itu kita urung rembuk dulu ya sama tim ya pada ya. Kebetulan ada sponsor bukan yang mengajukan ya. Itu perdana itu 2 motor. Awal kosakan dulu. Iya, Wah, motor Vega. Dapat Vega. Si Anis. Anis. Ya, nama Mang Anis. Kerdil. Dia dan waktu itu Gareng. Oh, Gareng. Keduanya kan gua. Iya. Pasti. waktu itu pun lapang cuma baru jangan udah berdiri belum? Belum. Masih Ingat gua, nggak? masih gua. Bocor Indomie lu nggak beli. Bos kenapa? Itu. Ingat? Gila. Aku rumung. Jadi dulu cerita gini nih, daftar misalkan satu burung 20.000, plus makan Indomie sepuasnya. Asli, Benar. jarang terjadi sampai sekarang nggak makan ada. Nggak ada. Dia bawa dari pabrik kayak itunya apa? Ini masak segala macam. Satu drum gede itu Indomie. Tapi satu burung. Ini nih yang ini ya. Lumayan. Dulu apa ada giringan
B lomba. Ada, nggak boleh. Jadi masalah Nggak boleh. masalah giringan B ini balik lagi ya. Kita ini kan kiblatnya kan kurang lebih ke Bandung, ke Tasik, Jawa Barat, Jawa Barat. Jadi kurang lebih dengan ATT, dengan ADI dan yang lainnya, kan kita kan mejanya dari Pananda ya, infonya segala macam diajarin Pananda. Diskus nih, Pak Dedi sama Pak ATT Tasik lomba nasional segala macam, hanyalah untuk ini lomba gimana? Ternyata di B itu emang nggak boleh. Di mana-mana di mana tuh nggak ada. Karena fokusnya untuk latih tinggi seperti itu. Betul. Diterapkan lah kita di sini. Jadi kita di sini di B itu nggak ada lomba untuk masuk latih tinggi. Betul. Lombanya di A doang gitu ya. Iya. Betul. Di B itu bukan burung pik ya, burung Ya, bebas lah. Burung bahan lah. Burung lolo ya. Kita lolo jadi pokoknya ecek-eceknya lah ya. Lomba di B mah gitu. Karena jadi kaya diaduk di latihan lah. Giringan B. Kebetulan ada tamu dari luar kota buat studi perbandingan. Luar kota ada nggak lomba giringan B? Kalau untuk di Majalaya setahu saya nggak ada. Ah, ya itu aja. Setahu saya ya. Ya, betul. Coba cek deh. Dari Majalaya sampai Pasir Layung gitu ya. Ya. Pasir Layung Sampai Tasik kali ya? Ya. Tasik juga nggak ada. Gitu. Ya, ya. Nggak ada. Ya. Karena kita dari dulu memang kiblatnya Sana. jujur aja Saya kalau loh, Bogor sa- ya kiblatnya ke Saya sana. loh kalau burung latihan itu ada di B ada giringan, ada lomba karena buat yang masa depannya cerah itu jadi Terhenti lah. karena Iya, mau kapan iya. latihannya Iya. kita ngelatih nggak ada jadwal Iya. karena di B ada event. Ya, ya. Satu lagi mungkin kalau di B ada event burung-burung asli Bogor ketutup sama burung-burung dari luar kota. Iya. Karena pihik nggak bermunculan dari Bogor. Iya. Pihik asli Oh Bogor. iya betul itu makanya. Karena- Jadi lebih muncul Iya, karena di kita- luar kota. Dari luar. Karena Bogor di mana sifatnya pihik konsumsi sendiri. terus. Iya, iya, iya. Nggak bikin sendiri. Ya. Bener nih kata Bang Abot, jujur ya. Rudi. Bang Rudi ya, jujur ya, dari awal mungkin gua masih pikir kah. Pertama kali main burung pasti import dari Priangan Timur. Betul. Mau semua pemain di Bogor pasti belinya dari luar kota. Kiblatnya. Kiblatnya pasti. Nah sekarang gimana caranya untuk kembaliin burung kita dipakai sama orang luar? Giringan B dihapus menurut gua salah satunya. Biar pik kita kan udah punya import nih dari burung-burung Tasik yang jago-jago nih. Kita ternak di sini, kita ternak, kita Cross ya. segala macam, kita mainkan lah darah-darahnya segala macam. Diolahlah di B ini biar nanti kembali nih posisinya. Ah. Kita yang ngorbitin, mereka yang pada beli. Itu maksud gua sih, pemikiran panjang gua seperti itu sih. Kenapa di B mesti dihapuskan gitu? Nih pagi tambahannya. Ini dulu awal tahun 2000 kan udah kesini orang Bogor ngebeli. Betul. Saya dulu bulu Bogor dialur ke sana ke timur. Saya saksinya. Saksinya nih nggak kalah loh. Ya, itu dia. Jagoan Majalaya yang namanya Hartop di Haji Lalan sama Pampir kalah. Itu asli ditonton semua. Saya saksinya. Karena memang dulu nggak ada giringan B. Iya. Jadi ngelatihnya maksimal dan hasilnya si Pampir manggung di luar kota. Tambahan ya, Boleh. Tambahan. Saya mungkin saksi hidup ATT bawa burung dari Bogor namanya Pampir. Ya. Waktu itu metris mata Jawa ya, mata asem ya. mata kuning merah. Mata kuning merah, ya. Saya lihat ini burung dari mana? Karena ATT teman baik sama om saya, Pak Kosterano ya. Oh iya. ATT bawa burung dari Bogor bahaya katanya. Nah itu jadi perbincangan juga. Iya. tuh. Diklat asli Bogor itu. Oh iya itu. Diklat itu. Makanya saya heran. Kenapa dari Bogor pada beli ke luar kota sementara burung asli Bogor aja Iya benar. bisa bersaing di luar kota. Betul. Ya karena Bukan itulah. Pampir doang sebetulnya mah. Pampir doang dulu kan Escudo. Oh iya. Jongkel kalau nggak salah. Jongkel itu saya pernah dengar Ya. juga. Dulu mah buka ini ngadu janjian dulu mah gua janjian. Walaupun ponakan nih anak pamannya di Pampir. Wah, bos kadu mana? Sokot Bogor Palu saya di saya tungguan. Ini motor besok kita lihat. Ya aduh ki asli ki. Akhirnya dibelinya wajirin anak manja ya. Ya, kusi duri, upit itu waktu itu jokinya. Tapi seingat gua burung gua nggak kalah. Emang nggak kalah, saya saksi hidupnya. Ini orang Majalaya. Ya, maka dari itu, kapan lagi bisa kayak begitu? Maksud gua burung Bogor asli kita orbitin walaupun emang basicnya kita semua dari sana, tapi seenggaknya kita lahir di sini dari di sini nanti dari sini. Nah, mau nanya nih, dulu jagoan-jagoan burungnya siapa aja nih dari Nawan nih? Dulu
Dulu ya biasa aja sih. Bukan jagoan pribadi. Jagoan pribadi. Juara gitu. Pertama juara saya apa ya? Boxer ya. Oh iya. Dari Majalaya, dari Majalaya. Lapang udah mulai ramai lah ya. Itu yang lawan pribadi ya. Yang dipatekan lah itu. Dipatekannya. Andi dulu nih. Abraham dulu zaman medium ya Abraham. Medium. Ada Abraham aja atau ada yang lain? Purwo banyak. Yang jagoannya pribadi gitu. Ya. Uza. Coklat enggak tahu siapa namanya? Jupe. Buat Padet masih banyak nih ya. Ya, yang jelas kalau jagoan mah mungkin Pedro udah aja. Banyak jagoan cuma ya. Yang dulu awal. Yang dulu awal Padet. Abu Paro. Ya, karena memang pilihan sendiri. Iya. Tapi di banyak latih ya dulu ya. Lantong, Mega. Saya bisa. Abu Marla. Nah dulu Mas Yudi jagoannya Siapa siapa? lagi? Namanya udah jelas namanya. Namanya Yudi Imam siapa lagi? Poni sama Poni lah. Poni perdana lomba motor Di Bogor. Bogor ya. Poni sama Imam dah itu. Nah kalau ATT nih, ATT gimana? Saya mah hampir boneng milenium. Hampir lah. Ya hampir aja satu lah. Hampir jagoan bener lah. Jagoan bener itu mah. Itu mah bener-bener Bogor. Ya, Bogor. karena memang dulu pertama kali. Asli, hampir. Nah, produk baru ini Mari. Kalau Kujang. saya pribadi ada Kujang, terus kesininya ada Ababil, Nadia Mr. Vega. Bean, Nadia Vega. Ya Babil aja lah udah satu. Ada banyak. Itu udah ada dah. Ya Babil aja. Nah, Kicung nih. Soner ya mah. Ya gua mah paling cuma punya soler doang gitu. Jagoannya Soner. Katanya ada sejarahnya tuh dari Sony Ericsson ya. Nah, Itu gimana tuh ceritanya tuh dari handphone Sony Ericsson? jadi itu pertama kali gue main burung. Jadi gue main sama senior nih, sama Pak Tete, sama Pak Dedi, sama Andi, sama yang lainnya semua teman-teman. Nah, gue main burung lah, kenal lah akhirnya sama Pak Nanat Tasik, Pak Nanat SM. Nah, akhirnya minta burung lah, kenalan segala macam, tawarin burung. Ada Niki, ujangan segala macam. Ketika itu gue masih kuliah, nggak punya uang segala macam, cuma punya handphone, punya barang. Dibilang berapa duit Pak? Adalah harga sekian, ya udah. Gimana caranya? Gue mesti beli tuh burung. Gimana caranya? Ya udah, jual handphone gue. Handphone gue itu namanya Sony Ericsson. Gue kasih nama namanya Soner. Soner itu Sony Ericsson. Super Legend juga ya, Super Legend ya. Nah, legend enggak lah. Legend. Pokoknya itu legend aja udah. Amat ya. Yang jual tabung nggak sekalian dicek. Banyak ya berarti ya. Namanya silet. Nah, itu hasil jual tabung ya. Tabung gas. Dulu banyak nama burung yang Cuma yang paling gila ini. Imam tuh. Nama yang punyanya. Saat kita ini, ya kan. Paling tidak gini lah, kita punya harapan ya. Ini kan ke depan insya Allah kita dapat putaran nasional, ya kan. Nah, ini kita hanya punya suatu harapan aja. Mudah-mudahan untuk putaran nasional di Bogor ini menjadi suatu momentum bagi kita semua. Yang mana tadi disampaikan di Bogor ini terdiri dari ada yang di B, ada yang di A. Nah, ini mungkin kembali lagi kepada kita semua, yang khususnya mungkin bagi pengurus ya, gimana caranya ini bisa mensosialisasi, bisa merangkul para pemain, para pengurus lapak-lapak yang ada di Bogor untuk bisa berpartisipasi di event nasional. Ini akan menjadi momentum, ya kan? Mudah-mudahan ini digunakan semaksimal mungkin. Itu aja sih harapan kita semua ya. Motivasi buat yang sekarang aja, kira-kira buat ATT, ADG, Mas Yud, Pak Ari, Kicung, dan Andi Awan gimana tuh? Mungkin dari awal dulu ke depan. Kira-kira buat yang sekarang ini buat pemain-pemain burung yang lagi bener-bener fighter di Bogor Buat sekarang. Ya, kalau buat sekarang ya sportivitas aja lah yang di ya karena play ya. play aja gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu ya. Buat Andi nih, Andi. Motivasi ya, selama hobi itu membuat kita enjoy, ya kan, pasti dimanapun kita bertanding itu kita akan bisa menikmati, ya kan. Jadi tidak ada yang namanya permasalahan yang tidak ada pecah-pecahan gitu kan. Intinya kita buat enjoy aja sebenarnya. Jadi Karena itu buat hobi enjoy gitu ya. Itu. Ini buat Gubas nih, kesan-kesan motivasinya. Motivasinya mungkin mengikuti ketua PMT pusat ya.
Bila mana hobimu Mengalahkan ego. bikin bangga, pendamlah egomu. Itu aja. Mas Yudi, gimana Mas Yudi? Ya, kalau saya pribadi sih main dulu untuk silaturahmi dari saudara, bukan nyari permusuhan atau pemberontak. Ya pada dasarnya dengan merpati kita bisa jalin silaturahmi yang tadinya nggak kenal jadi kenal, itu kan. Sekarang juga udah lama nggak ketemu, kumpul lagi, itu aja sih. Ya. Nah, buat ATT nih sang legend nih ya. Ya, Sang ya legend sekarang, nih, sekarang pensiun dini nih. pensiun dini ya. Gimana gitu ya, Pak? Ya kalau saya sih sebagian mungkin sama teman-teman ya, cuma tambahan ya sih. Karena saya kan dulu lama istilahnya itu pengurusan ya, buat aturan, buat istilahnya apa namanya antara pemain sama pengurus. Oh iya. Itu harus komunikasinya bagus. Karena kan jangan enak di pengurus, nggak enak di pemain. Gitu. Nah, karena saya kan dulu ngurus istilahnya yang terakhir lapak lama juga ya, Ya. Keterbukaan intinya kan dari keuangan, uang tuliskan walaupun Ya. kecil jadi masalah apalagi gede. Sensitif lah ya. Ya kalau saya pribadi ya ini bukan saya buat saya pribadi kan ini pada tahu uang transparan dibuka di tempel. Mungkin kawanan bisa dihapus sekarang mah. Pengeluaran berapa sisa berapa. Zaman dulu itu di pengumuman ya. Dulu mah pengumuman dulu. Jadi siapapun tahu itu hak boleh tahu sampai nggak boleh jangan istilahnya jangan ini nggak bisa. Itu kan udah ditempel. Udah ditempel. Iya. Transparan. Tidak ada Bener kan? Iya. Ditempel. Karena memang ada Kan mading. suka ditempel Bu. Ada mading karena. Nah, ada mading. Misalkan ada uang 20 juta nih, tambahan kemarin sekian, dipakai ini ada tulisannya. Betul. Nah, terus kalau misalkan ini mau uang mau diapain, kompromi dulu. Usaha udah kita onahan misalkan nasional ke Tasik, setelah ini boleh. Kadang-kadang ya pasif misalkan ada keperluan pinjam ke kas, kasih. Terserah, yang penting bayarnya mau nyicil mau apa. Ya istilahnya dulu ya, ini bukan ngomongin orang lain. Istilahnya mah. Jadi kebersamaan lah. Ya, Jadi yang utama ya. kebersamaan. Jadi Itulah. istilahnya mah. Jalur jadi dulur tuh. Jalur jadi dulu. Ya aja ya. Jalur jadi dulur. Iya, kan Neneng nong. di kalau nggak ada pemotoran ya. Jadi tengah jalur jadi dulu itu ya kalau pemotoran. Ya, Jadi gitu. Hari gimana Pak Hari nih? Motivasinya buat yang Kalau sekarang ini. buat sekarang ini memang kita juga melihat ya begitu banyak kalangan di kita sekarang ini. Cobalah bikin kalangan kita itu lebih bersatu lagi. Jangan sampai ada gimana ada apalagi kita dengar-dengar saya juga kan ada di grup PMTI kan masih. Nah coba di ini kan yang ini mungkin lah seakurat mungkin sedulur mungkin gitu. Jadi jangan ada saling gentrok atau gimana gitu. Coba diterapkan yang seterap mungkin, dirapikan serapi-rapi mungkin gitu. Jadi jangan ada kesalahan begini, ada rame di grup, cobalah diiniin gitu kan. Coba kayak dulu lah kita juga kan pengen hobi kita tersalurkan gitu. Jadi jangan sampai kita hobi kita sampai di sini, jangan. Terus salurkan. Bahkan lebih kompak lagi. Lebih banyak kalang, lebih kompak lagi, itu lebih ramai lagi. Gitu. Nah sekarang banyak kalang tapi begini ya, kita kan peserta nggak ada. Harus meningkat dari 300 jadi 500, ini malah mendem gitu kan. Ya cobalah bikin kekompakan yang kuat di kalangan-kalangan manapun yang berada gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ya buat ini nih Kicung nih. Gua lagi. Ya. Motivasinya Apa ya? Paling gini ya. Dulu mungkin tantangannya nggak terlalu banyak. Dalam artian cuman organisir pengurusnya doang. Tapi kalau menurut gua sekarang tuh tantangannya berat. Dalam artian lapaknya banyak, pesaingnya juga banyak. Hitungannya kalau menurut gua sekarang lapangan masing-masing di tiap daerah ada. Hitungannya sama-sama kayak kita mau jualan barang, buka warung. Jadi gimana strategi marketing kita bisa berjalan, ngasih lomba yang murah, hadiah yang besar, potongan yang kecil, itu yang bakal dipakai sama pemain yang banyak. Seperti itu. Jadi maksud gua sekarang prinsipnya yang punya lapang nih mesti jago-jago marketing sih, menurut gua kayak gitu. Terus yang itu betul-betul itu sebetulnya. Iringan deh sebetulnya. Secara perlahan nggak kita juga bisa hilang. betul. Tapi ya itu marketing itu. Kita kan teknik dagang.
Dia misalkan kalau dagang dia ngejual 10.000, kita jual 5.000. Otomatis pembeli ke sana tuh lama-kelamaan berpikir, mendingan beli ke situ 5.000 dapat gede hadiahnya, istilahnya kan. Nah itu kan balik lagi ke pengurusan, balik lagi ke kompakan pengurus. Karena kalau ngilangin secara ini mah nggak mungkin. Betul. Oke. Karena dulunya kan nggak cepat tanggap. Kita kalau dari awal cepat tanggap, ini maaf ya kalau istilah pemberontak mah sebelum begini udah dikeplak dulu. Jangan berkembang dia jangan. Iya. Nah itu balik lagi ke pengurusan. Betul. Ya. Pengurusan ada bagiannya kan. Betul. Itu memasukkan aja ya. Betul. Setuju. Itu yang karena keburu berkembang. Ini yang istilahnya apa namanya tuh? Udah berkembang, udah jadi jamur. Iya, jadi memakan yang utamanya loh. Iya. Nah, itu. Betulnya. Jadi itu yang tadi pertama ya. Yang kedua menurut gua sekarang ini kurang lebih kita ini antar lapak nih ya masih belum bisa dikoordinir tuh Pak. Jadi kita ini butuh sosok. Kalau di Tasik tuh punya Haji Rahmat mungkin, di Bandung punya ada Ivan Pangegar senior tapi yang bisa merangkul tim bawahnya seperti itu. Nah, di Bogor nih menurut gua sosok itu masih belum ada lah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang bisa ngerangkul teman-teman semuanya seperti itu. Terus sama satu lagi gini sih, gua pengen nih kita punya sosok itu yang bisa ngerangkul komunikasi nih, mau lapak kecil, lapak gede, lapak semuanya bisa dirangkul komunikasinya. Nah satu lagi sih ini. Tadi yang dibilang kita diskus rame-rame ini masalah giringan B sih. Ini sih pandangan gua ya. Pendapat gua bukan pendapat umum ya, tapi pendapat pribadi gua. Kalau gua boleh saran, di B itu jangan. Jadi biar satu, kenapa jangan? Biar di Bogor terkenal bisa ternak pik-pik terbaik. Kenapa? Karena di B fokus nanti pik. Ketika nanti ada waktu. Bukan buat lomba. Betul. Jadi ketika teman-teman mau berternak, punya waktu tuh di B untuk melatih pik-piknya supaya nanti naik kelas di giringan A. Supaya terkenal di pemain-pemain nasional, laku dijual segala macam. Itu kan naikin UMKM ya, gue ya pandangan gue seperti itu sih. Jadi kalau di B menurut gue khusus udah kita jangan ada lomba, fokus di A aja. Jadi biar kelas burung di Bogor tuh stepnya udah di A. Jadi benar-benar berkelas gitu. Yang di B kan pilih yang mau nanti AA, nanti dilihat bisa dijual segala macam gitu. Apalagi sekarang zamannya Facebook, IG, YouTube, mau menjual burung bisa banyak channelnya, banyak sosial media seperti itu sih. Terus satu lagi gini sih, masalah uang, balik lagi ya. Mohon maaf nih buat teman-teman yang lihat video ini. Nah masalah uang itu sensitif benar kata ATT. Satu dua. Apapun kalau bisa ditransparansi. Jadi karena ini uang dari kita untuk kita, dari pemain untuk pemain juga, sebuah gitu. Jadi misalkan contoh nih, kasih gambaran. Misalkan kita punya uang kas, besok ada putaran di lapak kejanggal. Kalau kita jadi panitia, tanya pada kejanggal, lu butuh apa? Rumput udah dibabat atau belum? Saungnya gimana nih, bocor atau enggak? Ketika putaran datang, kita udah supply nih. Oke nih, gue kasih uang support buat bantu-bantu lapak janggal karena besok ada putaran. Jadi ketika pemain datang, lapak udah bersih, nggak ada kendala, pemain semua happy, senang. Itu sih intinya. Balik lagi tadi strategi marketing untuk jualan kita lapak sama kenyamanan pemain, itu yang paling penting gitulah. Nambahin sedikit ya, makanya kemarin di Bogor sendiri ya saya sounding ya Pak Haji Rahmat, punten ya kemarin saya sounding juga minta izin untuk lomba ring. Ya izin untuk lomba ring ya waktu kemarin di lapak Rando ya. Alhamdulillah kurang lebih itu ada 25 burung, kurang lebih ya itu dari peternak Bogor semua. Nah, saya pengen tahu kalau ukurnya seperti apa, seberapa banyak. Ya alhamdulillah antusias lomba ring di giringan A ya Pak Teh ya. Kemarin dapat kurang lebih ada 25 burung, berarti kan rekan-rekan di Bogor ya semua udah belajar berternak. Tadi ya mudah-mudahan apa yang tadi dicita-citakan sama saudara Kicung, banyak pemain luar kota nyari burungnya ke Bogor. Betul. Mungkin itu aja. Benar. Ya mungkin dikit tambahan. Yang kemarin kurang lebih berapa? 25. Ya kalau nggak ada giringan B lomba mungkin bisa giringan B. Ya itulah ya itu. Nah, begini Pak Des, makanya kemarin jadi tolak ukurnya begini. Saya lihat di giringan itu banyak menanyakan ke masing-masing tim pada pakai ring nggak? Udah gitu. Nah, jangan nanti sampai ada lomba nasional di Bogor, masa yo tuan rumah Bogor nggak punya anak muda yang berbakat, gitu kan? Nah, itu saya harapkan makanya
dengan berkembangnya banyak lapang di sini, ya, yang tadi dibilang, ya gimana caranya kita kompak, kita bareng-bareng rapatkan barisan, mau seperti apa aturan yang berlaku. Kita pun tidak menutup mata ya, banyak lapang yang buat buat mengandalkan hidup di situ ya. Betul. Dari pihak lapangnya, buat para jokinya ataupun yang lain-lain, ya mudah-mudahan sih kedepannya kita bisa bareng-bareng ya Lur ya, kita urung rembuk lagi di B itu bagusnya nanti seperti apa ya, kita komunikasi juga sama pengurus yang sekarang ya, mudah-mudahan sih kalaupun mau ada ya cukuplah, istilahnya jangan terlalu besar-besar juga lah gitu. Jadi biar di A itu ada peningkatan, lomba tuh nggak ada 2 kali terus gitu, bahkan banyak burung-burung yang di A ya mohon maaf nih pindah ke B. Gitu aja. Mungkin rangkumannya kita dari teman-teman semua nih mungkin yang pernah berkecimpung naruh keringat, naruh ide, naruh pembentukan panitia sekarang ini, kita pengen berjalan terus, bisa lebih baik, bisa lebih kompak, apalagi bentar lagi nih momentum untuk nasional ya. Jadi apapun sumbangsinya, maupun dari pikiran, material, tenaga atau apa, boleh kita dilibatkan, boleh kita diajak ataupun apa, pasti kita bantu. Intinya sih gitu sih. Jadi maksud aku ketika nanti momennya kembali lagi, kita udah berapa tahun ya? 3 tahun ada kali ya? Bogor nggak dapat ya? 2, 3 ya? Oh, jatah nasional. Yang 2 ya? Ya kurang lebih kita 2, ya kita 2 udah nggak dapat jatah putaran. Biasanya tiap tahun dapat ya. Jadi ketika udah tahun ini mungkin teman-teman semua kangen ya momen-momen nasional seperti apa. Hadirlah nanti di bulan Agustus ini di Bogor di Lapak Janggal. Nah ketika itu berarti aku berharap sih sama keluarga di sini semuanya bisa lebih meriah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Lebih euforia seperti itu kayak gitu sih. Mungkin dari kita itu aja, tetap semangat, jaga kesehatan buat semuanya. Dengan kompakan. Bogor maju terus. Maju terus. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Halo Merpati Tinggi Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel GTSR TV 69.